Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Jaro Nugroho dalam produk kreatif dan kewirausahaan. Kali ini kita akan membahas mengenai memilih jenis produk untuk berjualan online. Baik, sebelumnya ketika saya mengajar materi PKK ini atau produk kreatif dan kewirausahaan, saya sudah mempraktekkan beberapa tips yang sudah saya jalankan dalam bisnis keluarga, walaupun masih bisnis kecil keluarga ya. Yang pertama adalah berjualan pizza ya. Ya, pizza berjualan online. Baik. Dan pizza ini adalah bisnis dari istri saya yang memang gemar memasak. Kemudian memang berjualannya fokus pada berjualan online, apalagi saat pandemi saat ini kita tidak leluasa untuk membuat atau membuka toko secara offline karena ada banyak pembatasan. Nah, jadi tokonya adalah Pizza Nora Putri. Mungkin banyak Anda akan temui di wilayah Kabupaten Semarang ya, di iklannya di Facebook gitu ya. Memang banyak memanfaatkan media sosial, dan bukan hanya istri saya, mungkin banyak sekali mbak-mbak, ibu-ibu rumah tangga yang saat ini di rumah banyak berjualan makanan ya secara online. Mengapa? Karena memang bisnis secara online ini tidak perlu menyediakan lapak ya, tidak perlu menyediakan lapak atau toko, karena online ini otomatis kita berfokus pada marketing secara online melalui internet ya, bisa menggunakan Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, atau WhatsApp group dan seterusnya ya. Baik, kita langsung saja untuk materinya. Bagaimana kita memilih barang untuk berjualan online? Yang pertama adalah kita harus mengetahui trennya. Nah, kita harus tahu tren produk yang ada di internet, atau kita harus mengetahui tren barang yang sedang hot di penjualannya. Ya, kita bisa mengetahui pertama lewat media sosial, yang kedua kita bisa menggunakan Google Trend. Baik ya. Untuk media sosial ini beberapa contohnya yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, WhatsApp group dan seterusnya ya. Intinya di situ akan sering dibahas bagaimana barang apa sih yang sering berseliweran di media sosial dan sering dibeli orang gitu ya. Ya, bisa segmennya luas ya, segmen luas seperti kita jualan sembako atau jualan pulsa atau jualan internet, kuota internet itu ya misalkan, atau jualan apalah ya, barang-barang yang memang layak untuk dijual di internet dalam skala luas gitu ya. Bisa barang atau barang elektronik, makanan gitu ya, tapi makanannya bukan makanan yang bisa cepat busuk ya. Jadi contohnya adalah kalau makanan yang pastikan bisa bertahan lama gitu ya. Kalau tidak bertahan lama ya jangan. Kita juga bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di Google, yaitu Google Trend. Ini ya, di Google Trend ini kita buka tren google.co.id ini ya. Ini misalkan kita cari aja misalkan tren makanan bakso misalkan. Ini saya kira cukup data karena orang dari dulu suka banget dengan bakso. Ternyata di era pandemi orang makan bakso juga masih tetap ya. Kemudian handphone misalkan. Nah, handphone ini karena memang kondisi ekonominya lagi agak turun ya, ini banyak yang, walaupun banyak yang butuh HP ya, cuman trennya agak sedikit turun. Obat misalkan. Nah, ini obat ini saya kira cukup meningkat. Ini contohnya penggunaan aja. Atau kita bisa langsung ke segmen khusus misalkan. Segmen yang sering dibutuhkan orang adalah sekarang adalah oksigen misalkan. Nah, ini tren peningkatan oksigen, ini permintaan oksigen cukup kuat. Nah,
Oke, kita coba aja. Dan penjualan untuk makanan. Makanan apa misalkan? Pizza. Nah, ini cukup landai. Cenderungnya ini cukup lumayan. Ini ya. Nasi seperti bakso tadi. Seperti itu, cuman ya kita harus melihatnya per region. Nah, di sini juga melihat per wilayah itu bagusnya seperti apa, gitu ya. Nah, tidak semua wilayah itu punya tren yang sama. Nah, di Google ini menyediakan beberapa fasilitas untuk kita gunakan untuk melihat tren suatu barang di masyarakat. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kita harus mengetahui kompetisinya. Nah, ada barang yang memang hot, gitu ya, atau penjualannya banyak nanti, tetapi itu kompetisinya sangat banyak. Saya kira ini juga perlu dihindari. Ada baiknya kita memilih barang yang walaupun sering dipakai orang, tapi jangan sampai kompetisinya terlalu rigid. Nah, biasanya malah jatuh-jatuhan harga ya. Nah, kita harus bisa mengukur kompetisi suatu barang dalam suatu pasar gitu ya. Ini layak dijual apa enggak? Dijual itu harganya masih bisa tinggi apa tidak? Tinggi, kemudian nilai ongkirnya berapa, bagaimana cara transfernya, dan seterusnya harus kita persiapkan lebih dulu. Nah, saya kira untuk kompetisi ini perlu sekali kita telaah gitu ya, karena ketika kita mendapatkan suatu barang itu kira-kira ketika menjual barang tersebut umurnya itu akan lama apa enggak. Umur dalam artian ini ketika kita jual barang A, kira-kira bulan depan itu masih layak enggak kita jual barang tersebut. Nah, seperti itu. Semakin lama bertahan barang tersebut, saya kira makin baik. Nah, semakin lama barang tersebut bisa dijual di pasar, harganya juga tetap di pasar, saya kira itu semakin baik. Nah, kita harus bisa memprediksikannya. Intinya ada barang tersebut, jangan sampai ada kompetitor yang sama mudah mendapatkannya, seperti itu. Kemudian kita harus bisa membaca review dari konsumen. Jadi review konsumen ini bisa kita lihat dari diskusi, ya, wawancara atau diskusi gitu ya, dari teman kita atau grup kita di media sosial dan seterusnya gitu ya. Kita melihat, oh ini barang A ini atau HP A ini atau makanan B ini ternyata begini-begini. Ini plusnya seperti ini, kekurangannya seperti ini. Nah, dari diskusi tersebut biasanya kita bisa melihat, oh saya bisa bikin atau bisa menyediakan barang dengan kelebihannya sekian, dari kekurangan konsumen yang tadi ternyata diperoleh saya bisa menutupinya. Nah, ini saya kira bisa menjadi pilihan barang yang tepat. Kemudian kita juga selain diskusi dari review konsumen, kita bisa melihat dari toko online yang sudah ada di internet. Nah, toko online yang ada di internet biasanya menyediakan fasilitas berupa ulasan atau review produk. Nah, biasanya ada toko itu ya, ada bintang 3, bintang 4, bintang 5 gitu ya. Kita bisa lihat, oh ternyata toko ini bagus ketika dia menjual apa gitu. Produk ini hasilnya seperti ini. Kemudian dari diskusinya ternyata hasilnya, oh banyak pelanggan yang suka. Nah, kita bisa melihat barang tersebut dari review-review yang sudah ada di toko online yang sudah berjalan. Nah, kemudian kita bisa melihat juga dari hot selling. Hot selling ini di toko online ya. Ini ada beberapa toko online di lokal di Indonesia, ada Tokopedia seperti di lokal nih ada Tokopedia, Lazada, Shopee, Bukalapak gitu ya. Kalau di internasional ada eBay, ada Amazon itu ya. Nah, kita bisa mencari barang yang lagi hotnya itu apa, yang paling laris saat ini itu apa. Nah, ini bisa kita review. Nah, biasanya dari fasilitas marketplace ini ada tulisan hot selling ini ya, penjualan tertinggi itu apa, ini bisa kita lihat. Nah, kita bisa saling tukar dalam artian ini, misalkan kita mendapat barang murah dari Shopee itu ya,
atau dari Tokopedia. Ternyata di marketplace yang lain atau di media sosial yang lain atau kita jualan lewat media sosial gitu ya, ternyata barang tersebut masih kita bisa jual dengan harga yang lebih tinggi, maka kita bisa memanfaatkannya, bisa tukar. Misalkan kita beli dari Shopee, kita jual Tokopedia, kita dapat dari Tokopedia kita jual ke Shopee atau kan lewat Lazada, atau dari toko online atau lewat dari media sosial yang bisa saling bertukar. Jadi memang kita harus sering-sering melihat beberapa marketplace dan media sosial harus sering dipantengin ya. Bukan hanya kita gosip saja ya, tapi kita harus sering karena kita arah mata pelajarannya adalah untuk kita bisa menghasilkan uang. Saya kira kita layak saat ini kita lebih banyak berfokus bagaimana kita memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita, terutama internet ya, di HP atau di komputer ini untuk bisa menghasilkan uang. Kemudian kita harus bisa mencari barang dengan selisih keuntungan yang besar. Misalkan kita dapat barang, pengen jual barang A gitu ya, kita jual barang A gitu. Dan berarti harus mencari di mana supplier itu kita dapatkan. Misalkan ternyata barang A tersebut ketika di Tokopedia misalkan, ternyata kita bisa dapatkan dengan harga yang murah. Ternyata di Lazada kita bisa jual dengan harga yang tinggi, atau kita di Facebook kita dapat barang yang murah, kita jual di marketplace bisa barang yang tinggi. Nah ini kita harus bisa merincinya, merincinya dari harga jualnya itu berapa, kemudian harga belinya itu kita harus dapat merincinya dari harga belinya itu berapa, kemudian ongkirnya itu berapa, barangnya itu kecil besar, bagaimana cara ngepaknya, kita harus pakai biaya berapa, ini harus kita perinci seperti itu. Kemudian kita harus menciptakan solusi yang baik bagi konsumen. Jadi ternyata kadang-kala ini ya, kita dapat saya sering dapat konsumen ini. Saya juga selain di keluarga ini jualan pizza, juga ada jualan hobi di bidang tosanaji ya. Ada beberapa konsumen yang dia itu ternyata pengen langsung aja mas, nah, saya bayarnya cash, pakai cash. Saya harus, ada juga yang minta COD aja di tempat tertentu. Kemudian mas, saya maunya pakai rekening bersama, ya udah di selama metode pembayarannya itu oke, kita masih punya margin ya tidak masalah. Yang penting kita berputarnya itu cepat barang tersebut. Ya, kita harus memberikan solusi bagi mempermudah bagi konsumen ini bagaimana untuk bisa bertransaksi. Selain pembayaran juga model pengiriman juga ada beberapa metode. Kita bisa COD gitu ya, atau cash on delivery, bisa menggunakan delivery yang sudah ada, perusahaan delivery kurir gitu ya, perusahaan kurir yang ada. Nah kita pilih aja yang paling tepat, paling aman bagi barang tersebut diterima oleh konsumen kita. Ini ya, kita harus sering-sering review di internet plus minusnya kurir itu bagaimana terhadap barang kita. Kalau misalkan barang kita dikiranya aman gitu ya di kurir tersebut, karena ada beberapa macam kurir ya, memang ada kurir yang untuk barang-barang yang banyak itu ya, mereka biasanya ada kurir tersebut memang rada istilahnya rada, kalau ngirim barang itu agak beras-beras itu ya. Ya kita kalau barang kita agak mudah rusak ya jangan pakai model kurir seperti itu. Tapi kita harus pilih kurir yang aman gitu ya. Kalau perlu dikasih peringatan bagi kurirnya seperti itu. Nah, ide produk sebenarnya di mana-mana, di internet ada, di diskusi wawancara dengan teman juga ada, kemudian televisi, radio, macam-macam lah. Intinya kita harus bisa menganalisis, mencari berita atau mencari informasi dari mana saja, ya bisa menganalisa. Kemudian barang tersebut seperti yang sudah saya utarakan tadi,
kira-kira ini barang itu hot selling apa enggak, nilai kompetisinya tinggi apa tidak, kemudian kita dari marginnya itu masih bisa kita dapat apa enggak, nah, seperti itu. Kemudian mudah dikirim apa enggak, ini seperti itu, ya. Nah, di sini ada beberapa tambahan bagaimana kita sukses dalam berjualan online, yaitu tentang kita harus memiliki sebuah mindset yang tepat, yaitu kita bisa memperbaiki diri lebih baik. Nah, di dalam bisnis online ini yang utama adalah kejujuran. Karena banyak barang kita akan ditemui oleh orang yang belum kita kenal, orang juga belum tentu kenal kita. Ketika barang tersebut ternyata disukai oleh masyarakat banyak, nah, otomatis mereka akan bercerita tentang toko kita, mereka akan merekomendasikan toko kita, sehingga toko kita akan mempunyai banyak view, sehingga diharapkan kedepannya adalah terjadi banyak transaksi di toko kita. Tapi kalau misalkan banyak review buruk di toko kita atau di jualan atau produk kita, maka yang terjadi adalah kedepannya adalah kita akan ditinggalkan oleh konsumen kita. Walaupun sudah lama bertransaksi tapi sering mendapatkan review buruk, ya percuma, pasti akan banyak ditinggalkan. Kemudian Anda harus punya target yang jelas. Ketika berjualan, kita harus punya target. Misalkan kita jual produk A, ini harus habis berapa minggu, berapa hari, atau berapa bulan, ya. Jadi jangan sampai produk tersebut istilahnya menumpuk di tempat kita. Sebenarnya banyak sekali beberapa seller yang mereka grosir besar, ya. Mereka menyediakan fasilitas dropship atau penjualan langsung tanpa kita menyetok barang. Kita harus tapi kita harus istilahnya berdiskusi dengan mereka, membuat kerjasama yang jelas. Nah, itu ya, kita bisa berbagi margin dengan mereka, pengirimannya bagaimana, ini harus jelas. Kemudian kita harus membuat catatan setiap transaksi kita dari barang tersebut, itu dapat dari mana, supplier-nya di mana, kemudian ketika kita membeli itu harga berapa, kita jual harga berapa, kemudian ketika ngirim itu habis berapa, itu harus kita perhitungkan, ya. Kemudian catatan tersebut harus kita analisa, ya. Kemudian harus kita sendirikan antara uang pribadi dengan uang yang digunakan untuk bisnis. Jadi kalau kita punya catatan keuangan untuk bisnis, itu ya, untuk keperluan pribadi harus kita pertimbangkan berapa persen, gitu ya. Jangan sampai karena kadang-kadang kita itu mengikuti gaya hidup kita, yang akhirnya mengorbankan bisnis kita, itu tidak bagus. Kemudian kita harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen. Jadi ketika konsumen itu karena alanya bisnis online, ya, bisnis online ini adalah ujung tombaknya adalah kepercayaan. Kalau Anda dimintai diskusi atau ada konsumen yang bertanya, maka jawablah dengan tutur kata yang sopan. Jangan sampai Anda tidak sependapat. Nah, Anda istilahnya Jone itu miso-miso. Jangan sampai seperti itu. Bisa jadi kata miso-miso itu bisa direkam, kemudian akan disebar ke media sosial. Karena catatannya ada, gitu ya. Jangan mengikuti emosi kita. Misalkan mereka tidak jadi, ya tidak masalah. Bisa kita cari konsumen yang lain. Atau kita bisa mawas diri apakah barang tersebut atau harganya tidak cocok, bisa jadi seperti itu. Kita ketika menerima penolakan, menerima misalkan retur, kita sambut dengan yang baik. Jadi setiap masukan dari konsumen kita harus terima. Ketika ada komen juga kita harus terima, kita sambut. Nah, kita harus memberikan layanan, pengantaran, keamanan bagi mereka, sehingga mereka sangat percaya dengan kita. Nah, ketika mereka percaya dengan kita, otomatis mereka tidak segan-segan untuk
meng-share barang kita atau toko kita, sehingga toko kita akan mempunyai banyak view, sehingga kita akan mudah untuk mendapatkan konsumen yang lain. Saya kira cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Tetap semangat. Silakan Anda praktekkan materi ini. Harapannya ke depan Anda bisa berjualan secara online. Dari tahap awal ini mungkin kita hanya mencari produk yang tepat untuk kita, tapi produk yang tepat tersebut harapannya memang bisa menghasilkan uang untuk kita, karena intisari dari pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan ini adalah bagaimana bisa menghasilkan uang bagi kita. Harapannya nanti ketika kita sudah lulus, pembelajaran kita bermanfaat bagi kita secara finansial ya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.